Jadi memang semakin kalau kita lihat contoh-contoh negara maju, memang semakin tinggi tingkat kesadaran pajak, semakin besar pengelolaan pajak, maka masyarakat pun bisa mendapatkan manfaat. Karena pajak itu erat dengan proses demokrasi. Iya, pasti Bu. Iya kan? Kenapa masyarakat merasa saya kayaknya nggak perlu bayar pajak? Ini bukan tentang kita sendiri loh, bukan tentang individu sendiri loh, tapi untuk kebutuhan pemenuhan hajat masyarakat. Selamat pagi semuanya, para pendengar setiap podcast AM Talk pada hari ini. Terima kasih juga telah menyempatkan waktu untuk bergabung bersama kami di podcast AM Talk ini. Pada podcast kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting juga dan relevan juga ya bagi kita semua ya, terutama masyarakat dan anak muda juga ya, terutama Ibu. Nah, yaitu tentang pajak. Terus bagaimana pajak itu bekerja. Lalu kita juga bakal mengupas tuntas nih mengenai pentingnya pajak dan bagaimana kita sebagai warga negara berperan dan ikut aktif dalam meningkatkan kesadaran pajak. Nah, untuk mendalami topik ini lebih lanjut, pada hari ini saya sangat senang juga ya pada hari ini juga. Halo. Karena telah menghadirkan seorang narasumber yang kompeten juga. Beliau adalah Ibu Saskia Salmana, MSc. Beliau merupakan dosen Universitas Padjadjaran. Selamat datang Ibu. Halo, terima kasih Rifan. Ya, terima kasih juga ya telah bersedia untuk meluangkan waktu di weekend ini Bu. Iya. Untuk berbagi pengetahuan dengan kita, dengan masyarakat juga Bu. Mungkin Ibu boleh memperkenalkan diri dulu Bu. Oke, terima kasih banyak Rifan. Halo, selamat. Ini siang ya. Halo, selamat datang di podcast AM Talk untuk para sahabat pendengar AM Talk. Saya Saskia Salmana. Saya saat ini sehari-hari bekerja sebagai dosen di Universitas Padjadjaran. Mungkin itu aja. Iya, itu saja. Perkenalannya. Oke, baik ya. Ibu, mungkin kita lanjut ke sesi diskusi aja langsung ya, Bu. Ayo. Nah, mungkin buat pertanyaannya Ya. kita mulai dari yang dasar dulu aja ya, Bu ya. Nggak usah kita pengenalan dulu ya. Iya. Lagi ini bahasnya berat, lagi ini pajak nih. Buat anak-anak muda lagi. Iya. Oke, mungkin pertama dari yang mudah dulu saja ya, Bu ya. Mungkin dari saya cari dulu ya pertanyaan. Oke. Pertanyaannya, apa sih pajak itu Bu, dan mengapa sih pajak itu penting gitu Bu untuk negara, untuk suatu negara gitu ya Bu? Iya. Jadi sebetulnya konsep pajak ya, misalnya kita bahas pajak. Pajak itu kita perlu ketahui bahwa itu adalah sarana redistribusi dari kekayaan individu terhadap masyarakat. Dan kenapa pentingnya ini, pungutannya ini bersifat, sekarang kan wajib ya, dengan adanya undang-undang. Jadi masyarakat itu wajib menjadi wajib pajak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Kenapa? Jadi kita memberikan sebagian dari hak kita menjadi suatu kewajiban untuk pemenuhan kebutuhan hajat masyarakat luas, sarana redistribusi kekayaan sosial. Jadi seperti kontrak sosial antara masyarakat sama ekonomi. Kenapa? Kan negara itu harus ada pendapatan ya. Pasti perlunya ada pendapatan yang berkelanjutan, yang sustain, supaya bisa membangun, misalnya membangun sarana, infrastruktur, itu kan pasti perlu dana yang tidak sedikit. Ya, betul, dan Bu. kita nggak bisa mengandalkan hanya dari sumber daya alam, manusia, ataupun ekonomi. Salah satunya adalah penerimaannya dari pajak itu. Jadi itu pentingnya adalah untuk pembangunan yang berkelanjutan dari suatu negara, itu adalah dari pajak. Dan kenapa penting? Karena kita adalah bagian dari yang berkontribusi. Jadi kalau kita sebagai wajib pajak, kita memiliki kewajiban untuk berkontribusi. Semakin tinggi kontribusi dan semakin banyak jumlah warga yang berkontribusi, semakin banyak yang dapat dikelola dan semakin banyak juga yang dapat diberikan kepada masyarakat. Oke. Jadi sebagai masyarakat kita memang harus menjadi wajib pajak gitu ya Bu? Iya, sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku di mana kita masuk jadi wajib pajaknya. Iya, oke. Mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Bu ya? Oke. Menurut Ibu nih, bagaimana sih Ibu melihat tingkat kesadaran pajak masyarakat saat ini sih Bu? Oke, jadi ini saya habis lihat data ya, dan kan Menteri Keuangan kita Ibu Sri Mulyani kan sebetulnya sudah dari tahun hampir 2005
sudah menjabat sebagai Menteri Keuangan. Jadi data-datanya adalah tahun 2002 jumlah wajib pajak yang terdaftar itu masih sangat kecil, nggak sampai 2,9 juta. Wow. Iya, 2002 ya. Udah lahir belum 2002? Belum. Oh, belum. saya sudah lahir. Jadi dari 2002 2,9, sekarang 2021 itu udah di atas 48,2 juta. Wow. Berarti dalam rentang waktu hampir 20 sampai 19 tahun itu kenaikannya cukup signifikan. Jumlah wajib pajak yang terdaftar. Yeah. Tapi tolak ukurnya adalah dari tax ratio. Jadi dari penerimaan pajak terhadap PDB-nya kita, dan itu masih rendah. Masih di bawah 2018, kayaknya masih di bawah 10, kita mungkin sekarang sudah mau masuk ke 10% ke atas. Masih lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara ASEAN. Jadi ya memang mungkin yang wajib pajak sudah meningkat, rasionya masih rendah, kesadaran dan ketaatannya itu yang cukup berbeda. Jadi kesadarannya udah cukup aware, tapi mungkin ketaatannya yang masih perlu ditingkatkan. Yang sadar belum tentu taat gitu. Iya, mungkin kayak sudah tahu bahwa saya adalah bagian dari wajib pajak, tapi mungkin belum mendaftarkan, belum memproses. Karena kan self assessment kan. Jadi ya memang perlu ada kesadaran dan ketaatan dari wajib pajak sendiri sih. Kesadaran sendiri. Iya, dan betul, niat betul. sendiri gitu ya untuk membayar pajak gitu. Iya, dan itu dari konsepnya kan. Kalau kita tahu bahwa oh sebagian dari, kan ini bentuknya kontrak sosial antara masyarakat dan ekonomi, bahwa saya ada sebagian kewajiban dari saya yang harus disetorkan dan untuk nanti menjadi hak untuk semua. Aksesibilitasnya untuk semua. Barang publik kan public goods itu untuk semua. Iya. Yang dengan adil dan diberikan secara merata gitu. Oke, mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Bu. Nah, menurut Ibu bagaimana sih pajak tuh bisa berkontribusi gitu ya terhadap pembangunan dari pelayanan di publik ini sih? Berkontribusi sangat signifikan dalam pembangunan negara, terutama dalam pemberian akses barang dan layanan kepada publik. Itu sangat signifikan sebetulnya. Jadi memang semakin kalau kita lihat contoh-contoh negara maju, memang semakin tinggi tingkat kesadaran pajak, semakin besar pengelolaan pajak, maka masyarakat pun bisa mendapatkan manfaat. Walaupun pajak kan sebetulnya tidak harus selalu langsung manfaatnya, tapi ada juga manfaat-manfaat dalam penyediaan akses kebutuhan hajat hidup masyarakat yang basic lah, yang dasar, itu akan sangat berpengaruh. Dan juga pada pembangunan infrastrukturnya, investasi juga bisa berasal dari penerimaan pajak. Jadi memang untuk bisa pembangunan suatu negara yang berkelanjutan ya, untuk meningkatkan ekonomi dan pengembangan, memang salah satunya dari penerimaan pajak. Jadi memang penting sekali untuk penerimaan pajak ini untuk bisa terus ditingkatkan, dan kita target negara kan selalu meningkat ya setiap tahunnya. Jadi karena kita memang perlu untuk pertumbuhan dan pembangunan negara. Ya memang pajak tuh untuk akses dan layanan pada publik gitu. Betul, ya, salah satunya. Kan kita fungsinya ada budgeter dan reguler ya, kita mengatur dan juga tujuan untuk pembangunan ekonomi harus melalui salah satunya lewat pajak. Mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Bu. Nah, menurut Ibu nih, apa saja sih jenis pajak yang memang perlu diketahui nih untuk masyarakat, terutama nih untuk anak-anak muda nih atau anggota muda nih? Sebetulnya kalau kita bahas pajak ya, kita secara nggak langsung sudah selalu nempel sama pajak. Misalnya kita makan di restoran, kan sudah ada pajaknya ya. Terus kita beli barang, ada PPN ya. Sebetulnya kita secara tidak sadar sudah terlibat, berkontribusi. Mungkin yang cukup perlu diperhatikan kan, misalnya kalau sudah nanti anggota muda lulus kerja, ada PPh 21 yang otomatis langsung dipotong oleh pemberi kerja. Terus kemudian kalau nanti kita mau beli barang mewah gitu ya, misalnya beli mobil, ada PPN dan ada PPN barang mewah. Kemudian kalau nanti ke depannya anggota muda mau beli rumah, nanti kan ada pajak bumi dan bangunan. Terus ada retribusi untuk dari daerah, kan ada pajak pusat dan ada pajak daerah. Nah, pajak daerah kan ada juga pajak hiburan, terus ada pajak kendaraan. Itu yang umum yang memang menempel sama kita sehari-hari. Itu sebenarnya sudah ada. Cuman mungkin kita nggak terlalu aware sama namanya. Jadi kita kayak, oh ini ada pajaknya, oh ini ada pajaknya. Itu sebetulnya sudah ini. Mungkin kalau untuk AM muda nanti mungkin kita fokus misalnya pada nanti pajak penghasilan ya. Apalagi kalau punya usaha. Anak muda kan sekarang banyak yang punya usaha kan ya. Terus UMKM, nanti kan bisa kena jadi wajib pajak. Gitu. Mungkin itu. Tapi kalau mungkin yang
asing ya, yang belum banyak mungkin PPh badan, terus pajak karbon ya, tentang ini kan udah lagi ada insentifnya juga untuk pajak karbon. Pajak yang memang baru gitu ya? Iya, itu sih mungkin yang masih belum. Tapi kalau yang sehari-hari kayaknya kita udah nempel, udah tahu nih ada pajak. Udah hatam. Udah, iya udah kayak tahu harus kalau misalnya Krifan jajan sama teman-teman split bill, pajaknya dihitung kan? Kayak harga makanan segini, pajaknya dihitung gitu. Atau kita jajan, ini udah termasuk pajak belum ya? Nah itu sebenarnya kita sudah sehari-hari sudah terpapar. Jadi mungkin pajak-pajak yang umum sih seperti itu sehari-hari. Jadi pajak yang memang harus diketahui oleh masyarakat, mungkin yang dalam keseharian aja sih ya Bu. Iya, betul. Dan kalau dipotong langsung kayaknya nggak jadi isu ya. Karena kita ya udah langsung bayar aja. Mungkin yang PPh nih, yang kalau misalnya kita harus self assessment ya, kayak misalnya SPT itu yang mungkin perlu ada kesadaran lebih tinggi. Nah, ini lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Bu ya. Nah, bagaimana sih Bu peran dari pengetahuan perpajakan dalam meningkatin kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kewajiban pajak Bu? Nah betul, jadi kalau kita udah tahu kewajiban kita sebagai masyarakat yang masuk dalam kategori wajib pajak, dan kita tahu bahwa pajak kita itu dipakai untuk apa, bahwa pajak adalah redistribusi atas kekayaan untuk kebutuhan masyarakat ya, kebutuhan negara lah. Kita mungkin akan sadar secara tidak langsung bahwa saya punya hak atas barang dan publik, atas barang di sektor publik yang harusnya dipenuhi oleh pemerintah kepada saya, dan saya punya kewajiban untuk menyetorkan sebagian dari apa yang saya miliki. Jadi mungkin kalau sudah tahu bahwa pajak itu sangat diperlukan dalam pembangunan, dalam penyediaan akses kebutuhan mendasar gitu ya, kita akan tumbuh bahwa saya harus menjadi bagian gitu. Karena kalau misalnya kita bahas Indonesia tuh negara yang besar gitu ya, dari segi geografis, terus demografinya juga, jumlah penduduknya banyak 283 juta. Kalau saya mikir saya nggak usah bayar pajak deh. Semua orang mikir seperti itu, kita tidak akan dapat akses atas hak-hak yang basic akses dan dasar. Tadi. Betul. Akses layanan tuh misalnya sesederhana terbebas dari konflik dan kekerasan, hak, terus kemudian hak atas pendidikan. Nah ini kan jadi penting ya, jadi isu yang pendidikan gitu ya, kesehatan, bahkan tersedianya sarana-sarana layanan publik kayak transportasi. Itu kan kalau kita bayar pajak, semakin banyak yang bayar pajak, semakin banyak yang dapat dikelola, semakin banyak pula yang dapat disediakan hak-hak untuk kita gitu. Atau diberikan gitu ya Bu? Betul. Berarti memang pajak itu penting banget ya Bu ya? Penting, tapi ini belum ke pertanyaan selanjutnya ya. Pentingnya kita juga mendapatkan akuntabilitas atas pengelolaan tersebut. Oke, mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Bu ya. Nah Bu, mengapa sih penting gitu bagi setiap warga negara, termasuk pelaku usaha nih, untuk mengetahui tentang untuk mengetahui yang memadai tentang perpajakan gitu. Nah ini menarik. Usaha, terutama UMKM di Indonesia, itu kan menjadi salah satu tiang penyangga ekonomi ya. UMKM tuh proporsinya tuh kalau nggak salah lebih dari berapa puluh persen, 50-60 lah. Saya kita harus cross check lagi ya. Bisa dicek nanti. Pokoknya menjadi salah satu penyangga ekonomi UMKM. Nah, UMKM itu kan dibagi-bagi juga dengan nilai omset sekian, dapat pajak potongannya ada untuk PPh final 0,5% dengan omset sampai kalau nggak salah 4,8 miliar pendapatan neto 1 tahunnya kan. Nah, tapi dengan jumlah yang banyak itu kan belum tentu juga semuanya paham mengenai pajak ya. Kemudian belum tentu juga semuanya sanggup untuk bisa langsung komit dalam membayar pajak. Misalnya terutama anggota muda punya usaha gitu ya, untuk survive operasional aja udah alhamdulillah gitu dalam 1 tahun. Nah jadi mungkin pengetahuan pajak yang perlu diketahui oleh UMKM adalah apa aja sih pajak-pajak yang harus dibayarkan, misalnya apakah PPh final, terus kalau memotong PPh dari 21 karyawan, terus kalau sewa gedung tempat usaha itu harus dihitung juga pajaknya. Jadi hal-hal seperti itu yang perlu diketahui supaya kita sebagai wajib pajak untuk pribadi ataupun badan ataupun perusahaan tahu mesti
apa aja yang kita laporkan dan apa aja yang kita harus setorkan. Mungkin lebih ke operasionalnya dulu ya Bu ya, yang memang ini. Dan mungkin insentif juga sih. Insentif, seingat saya kan memang insentifnya adalah jadi 0,5% itu PPh final untuk wajib pajak pribadi 7 tahun, kemudian juga badan ada yang 4 dan 3 tahun gitu ya. Itu mungkin bisa jadi insentif. Tapi kalau untuk yang UMKM baru kayaknya kalau bisa pemerintah ada insentifnya lagi juga ya, karena mereka untuk survive susah. Iya, bukan hal yang mudah untuk survive menjadi UMKM gitu. Sedangkan jumlah persentasenya banyak sekali dan mungkin juga pengetahuan pajaknya masih sangat awam. Minim gitu. Masih minim, betul. Oke. Mungkin lanjut ya Bu, pertanyaan selanjutnya. Menurut Ibu nih, bagaimana pengetahuan pajak gitu dapat membantu individu nih atau enggak bisnis dalam perencanaan keuangan mereka sih Bu? Iya, nah ini saya sempat ngobrol sama sepupu saya kebetulan tinggalnya di luar negeri, jadi karena sudah kesadaran kebetulan di negara Inggris, jadi kalau di negara Inggris kan ketaatan bayar pajaknya cukup ini ya, mereka tinggi sekali, tapi mereka juga mendapatkan benefit, jadi misalnya pada saat pensiun hanya akan bayar sekian untuk obat. Jadi kalau mereka sakit diabetes ataupun sakit yang membutuhkan obat jangka panjang, itu mereka udah nggak perlu khawatir. Jadi mereka melihat bahwa ini bukan beban, tapi memang ini kontribusi yang saya akan dapatkan manfaatnya. Dan saya pas ngobrol sama sepupu saya, dia udah ngitung nih bulan-bulan pembayaran pajak itu kapan, awal tahun dan di tengah tahun. Dia udah tahu juga Juli potongannya akan banyak, Januari potongannya akan banyak. Nah, jadi akan langsung karena sudah paham tentang pengelolaan pajak untuk pribadi, dia udah bisa ngitung nih pengeluaran di bulan Januari, saya akan gede banget untuk pajak. Saya akan kategorinya saya harus hidup hemat gitu ya. Jadi mungkin dengan pengetahuan pajak, misalnya kayak saya juga sekarang udah mikir nih, aduh nih April harus Maret ya, Maret ini saya harus sudah mulai ngitung berapa yang harus saya setorkan kalau misalnya saya kurang bayar pajak gitu ya. Jadi kita udah mulai bisa ngitung berapa yang sekiranya misalnya saya ada yang dipotong langsung atau saya harus submit, saya harus bayar, saya udah mulai bisa nyicil dari sekarang. Jadi dari penghasilan itu saya sudah mulai di-include dalam perhitungan terkait dengan penghasilan. Mungkin itu ya kayaknya kalau udah mengetahui tentang pajak, kita jadi tahu berapa aja persentase yang harus kita sisihkan gitu. Dan untuk ke penghasilan sendiri. Walaupun memang karena kalau di akhir waduh kayaknya nilainya kan pasti bisa jadi besar juga ya. Nanti kayak aduh nggak sanggup nih, malah jadi nggak comply, jadi nggak bayar pajak karena nggak ada uangnya gitu. Jadi mungkin sudah bisa untuk disisihkan. Iya, kayak mungkin lebih ke ini ya Bu, kita tahu pajak, kita juga udah tahu nih bakal berapa banyak yang memang harus kita bayarkan gitu ya ke depannya. Betul, dan ngitungnya, dan memang ngitungnya bisa dibilang memang bukan hal yang mudah ya. Jadi misalnya saya bilang gampang, nggak gampang juga gitu. Saya juga nanya-nanya terus kayak ini berapa ya? Kalau saya dapat segini, belum kalau misalnya sudah menikah, ada tanggungan ini di mana belum. Jadi memang harus sudah mulai dipersiapkan. Iya, ngaruh banget kemana-mana gitu. Betul. Oke, mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya Bu. Bagaimana kurangnya pengetahuan perpajakan bisa mempengaruhi kepatuhan WP Bu atau wajib pajak? Betul. Nah, kurangnya pengetahuan berpengaruh pasti pada ya tingkat dari ini juga ya, kesadaran pajaknya juga pasti akan berdampak lah gitu ya. Tapi ketika kita membahas tingkat pengetahuan di Indonesia dengan jumlah penduduk 283 juta, dengan tingkat pendidikan yang beragam, sangat dimaklumi dan sangat diwajarkan sekiranya memang tingkat kesadaran pajaknya masih harus terus dioptimalisasikan gitu ya. Karena ya tadi saya bilang untuk sebagian orang mungkin untuk bertahan hidup aja susah gitu, apalagi buat mikirin pajak ya. Jadi memang perlu terus adanya pendampingan terutama untuk yang masuk kategori wajib pajak. Jadi tingkat pengetahuan mungkin kalau kita kan sekarang ngebahas sebagai yang bekerja maupun belajar di bidang accounting. Jadi pajak bukan menjadi hal yang menakutkan lah buat kita ya, karena kita udah, tapi mungkin di bidang-bidang lain kan belum tentu. Dan harus kemana nih mereka nanya, harus kemana mereka baca, ada waktu nggak buat bacanya. Jadi memang harus diperhatikan hal-hal di luar faktor
tidak hanya pengetahuan itu aja, tapi juga kesadaran dari PP-nya sendiri sih. Jadi nggak hanya pengetahuan doang ya, tapi Betul. kita juga perlu yang namanya kesadaran dari diri kita. Iya, dan tingkat saya cukup sering memperhatikan di sosial media, terutama platform X ya. Itu menurut saya platform yang baik untuk bisa memantau terkait kritis dan karena pajak itu erat dengan proses demokrasi. Iya, pasti Bu. Iya kan ya, jadi kita sebagai warga negara punya kewajiban dan kita punya hak untuk tahu kemana uang pajak kita. Jadi saya kadang-kadang suka merhatiin kalau di X gitu ya, wah ini kalau udah komplain pajak sekarang, jadi tapi itu bagus juga karena itu meningkatkan kesadaran tentang perpajakan. Iya, jadi kan misalnya kayak kalau di X atau di Twitter kayaknya kalau nggak berantem kan nggak seru ya. Tapi itu menarik karena itu memancing diskusi dan pengetahuan kita tentang pajak. Iya, ada yang diskusi gitu ya, ngasih yang negatif tapi mereka kasih gitu ya. Betul. Tentang UU-nya gimana, pajaknya gimana, bagusnya gimana. Misalnya kayak ada yang komplain gitu ya, kok ini pajak, ini saya kemana pajaknya gini. Oh ternyata harus ada pajak itu ya, oh kita bisa dapetin itu ya. Itu jadi sebuah media yang menurut saya dinamis dan bagus untuk bisa menjadi memberi pengetahuan tentang pajak. Tapi Indonesia tidak selalu di X kan. Lebih luas lagi gimana caranya supaya kita bisa menyebarluaskan informasi tentang pajak tersebut. Oke, mungkin lanjut ya Bu. Boleh. Pertanyaan selanjutnya. Nah, menurut Ibu nih, kenapa kesadaran pajak di masyarakat tuh seringkali rendah sih Bu? Kesadaran pajak masih rendah ya, memang yang tadi saya sampaikan, jumlah kita besar sekali. Kita tuh kalau digabung secara luas ya, kayak itu bisa beberapa negara sebetulnya kan. Ya jadi kita ketika melihat negara X maju nih, pajaknya tinggi, jumlah penduduknya berapa? Kita jumlah penduduk besar, 283 juta. Tingkat wajib pajak tadi 48 juta. Mungkin belum sampai ke 50%, bahkan mungkin baru 20 sampai ke 30% ya. Beragam, belum semuanya masuk dalam kategori yang wajib pajak, ya kan kita perlu hitung juga kan yang tidak masuk kategori wajib pajak. Terus pendidikannya bervariasi, jadi kesadaran, dan juga memang ada beberapa yang menyuarakan bahwa ketidakpastian akan pajak ini masyarakat belum melihat secara langsung dapetin apa gitu ya. Misalnya sesederhana jalan bolong gitu, jalan bolong lampu kota. Ada beberapa kota yang kalau malam gelap gitu ya, kayaknya kita harus bawa senter sendiri gitu. Itu akan menjadi pertanyaan untuk kita sebagai masyarakat kan, kemana nih uang kita gitu. Dan tingkat korupsi juga secara tidak langsung akan berdampak bahwa buat apa saya bayar pajak kalau uangnya kemudian dikorup. Iya, jadi ini sebuah situasi yang cukup rumit dan kompleks yang kita harus mulai bisa urai apa yang dari kita individu bisa lakukan dan mungkin pemerintah, karena pemerintahan yang baik ada yang bisa accountable dan juga dicirikan dengan warga-warga yang taat dan comply. Jadi memang harus kita kedua belah pihak harus bisa proaktif. Iya, jadi nggak hanya dari pemerintah aja ya Bu ya. Betul. Tapi dari kitanya juga ya. Kita boleh mungkin ya kritis pemerintah gitu. Betul. Ini kemana gitu. Betul. Dan harus bahkan menurut saya kita harus, karena kayak BPJS sudah baik dalam kategori adalah kita memiliki layanan platform dengan iuran ya. Kemudian juga hak kesehatan kita, tapi ada beberapa yang masih perlu jadi catatan dan itu kita harus terus suarakan. Tapi juga dengan kita misalnya saya bayar pajak, saya selalu pikir saya boleh komplain kalau saya udah bayar pajak. Jadi saya selalu berpikir saya boleh komplain kalau saya udah bayar pajak gitu. Terus nggak hanya dari kitanya doang, tapi memang dari kitanya, dari pemerintah aja sih ya Bu ya. Tapi dari kitanya juga yang memang harus memiliki kesadaran juga gitu ya. Betul. Dan memang ya minimal paham gitu ya tentang pajak tuh, bahwa kita membayarkan pajak gitu. Iya. Suatu saat kita juga bakal merasakan juga. Betul. Gitu ya. Dan semakin tinggi, semakin banyak yang bisa ikut, maksudnya bisa taat ya pada pajak. Mudah-mudahan akan semakin baik juga pengelolaannya. Oke. Mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya Bu ya. Nah, kita lanjut ke pertanyaan yang ini aja deh Bu. Menurut Ibu nih,
seberapa efektif program-program edukasi perpajakan nih yang udah dijalankan oleh pemerintah dalam meningkatkan kesadaran pajak di kalangan masyarakat nih. Nah, apakah ada data yang bisa mendukung gitu bahwa keefektivitasan tersebut tuh, Bu? Kalau saya lihat sebetulnya dari Dirjen Pajak kan sudah ada website edukasi bahkan ya, edukasi pajak, kemudian juga ada beberapa kalau saya sempat lihat kan kita kalau search pajak gitu ya, akan langsung muncul tuh website-website yang kenali pajak, cara ini pajak, dan ada beberapa yang memang sudah bermitra kalau nggak salah diberikan izin untuk bisa menjadi lembaga untuk bisa memberitakan tentang pajaknya. Sebetulnya kalau dari segi sosial media mungkin sudah bisa dibilang sudah cukup efektif dan banyak ya. Kalau saya search misalnya ya, untuk mahasiswa itu ada buku tentang panduan edukasi mengenai kesadaran pajak. Memang halamannya 270. Jadi saya cross check setiap bab-babnya. Itu khusus untuk mahasiswa. Iya, jadi mungkin AM bisa cari, itu ada edukasi tentang kesadaran pajak, itu kita bisa download dalam bentuk PDF. Jadi sebetulnya memang mungkin sudah cukup, kalau secara data saya belum sempat lihat ya berapa persentase dan efektivitasnya. Tapi yang cukup tricky adalah kan memang kita tuh perlu pendampingan ya. Jadi mungkin yang masih, ini kan kita sekarang harus kalau mau pendampingan harus ke kantor pajaknya kan. Ya mungkin itu belum tentu semua orang bisa. Kalau sedangkan saya tuh orangnya pemalas ya. Jadi saya mengasumsikan kayaknya semua orang juga kalau gimana caranya mungkin dari Dirjen Pajak bisa memberikan akses pendampingan yang sifatnya tuh kita atau misalnya nggak perlu ngobrol gitu. Jadi misalnya pada saat pengisian SPT dengan bahasa yang mudah dipahami gitu ya, misalnya sebelum ini kayak kalau ini isinya apa, karena pada saat formulir pengisian tuh kadang-kadang saya bingung kayak ini isinya apa ya, bahasanya ini harus lihat pasal kah atau apa gitu ya, dibikin seaksesibel mungkin, karena balik lagi tidak semua orang memiliki tingkat pengetahuan yang sama terkait pajak. Jadi mungkin kalau secara efektif udah banyak media sosial, dan kayak kalau lihat akun-akun Instagram kantor konsultan pajak atau asosiasi profesi perpajakan itu sebetulnya sudah cukup banyak, dan infonya misalnya kayak podcast ya, reels gitu sebetulnya cukup banyak. Tapi mungkin memang kitanya juga masyarakat yang masih kayak kayak nanti deh nyari-nyarinya pas udah mendekati submit gitu. Mungkin itu sih kayaknya. Kayak lebih ke mungkin buat anggota muda nih, jangan lupa untuk download buku-bukunya ya. Iya bisa banyak. Ada wajib. Tapi emang 70 halaman. Jadi saya pas baca kayak wah banyak. Kalau nggak lihat rangkumannya aja dulu di skimming gitu kan ya. Karena untuk AM generasi muda, saya yakin tingkat pendidikan semakin tinggi, semakin kritis, dan saya rasa kalau dengan pengetahuan pajak yang tinggi dan juga nanti taat pajak, kita bisa semakin penerimaan pajak semakin baik dan pengelolaan negara semakin baik. Jadi harus diimbangi juga dengan kita kontribusi aktif dan juga mengawasinya secara proaktif juga. Oke. Mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Bu. Nah, ini udah. Nah, menurut Ibu nih bagaimana? Ini sudah sih, Bu. Nah, udah semua. Sudah terjawab. Sudah terjawab semua. Sama pertanyaan sebelumnya. Nah, pertanyaan ini tentang kasus sih, Bu. Nah, karena dalam banyak kasus nih masyarakat tuh kan enggan ya, Bu, untuk bayar pajak karena memang merasa nggak memiliki manfaat langsung gitu ya dari dari yang mereka bayar gitu ya. Nah, bagaimana sih pemerintah tuh bisa memberikan memang transparansi gitu ya, dan laporan yang akuntabel gitu dalam pengelolaan dana pajak gitu, supaya meningkatkan kepercayaan kepada masyarakat, Bu. Setuju. Jadi memang pemerintah kita fokusnya adalah pada transparansi, akuntabilitas dan juga penegakan. Kenapa masyarakat merasa saya kayaknya nggak perlu bayar pajak? Mungkin juga memang karena maraknya kasus yang menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Padahal pemerintah lah yang mengelola uang pajak kita kan ya, pemerintah baik pusat maupun daerah gitu. Iya, Bu. Jadi
memang sangat saling terkait, bahwa ketika kita percaya, ketika kita trust, kita akan pasti bersedia berkontribusi. Sekarang dengan banyaknya kasus korupsi yang masih terus running dengan nilai yang fantastis ya, kayak sempat ada kasus yang 270 T merugikan negara gitu ya, potensi kerugiannya maksudnya. Kan itu juga akan membuat kita bertanya, dengan potensi-potensi pajak yang harusnya bisa dimanfaatkan, kalau tidak dikelola oleh pemerintah yang baik, buat apa gitu kan. Jadi mungkin transparansinya adalah penyediaan akses untuk laporan-laporan yang yang bisa diakses masyarakat, yang kita bisa tahu. Mungkin misalnya sesederhana infografis, mungkin infografis sudah ada ya, tapi dengan disebarkan infografis bahwa ini uang kita tuh kesini loh, dipakainya buat ini loh, dipakainya buat ini gitu ya, akan lebih baik. Akuntabilitas betul, kita harus punya kita harus proaktif mengawasi kemana nih uang kita gitu ya, sumber daya kita dipakai untuk apa, dan penegakan. Jadi kalau menurut saya selama korup masih tinggi, kepercayaan masyarakat ya tidak rendah gitu, karena berarti kita memberi ruang untuk pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk dapat mengambil. Jadi kayak kita memberikan hak kita yang buat masyarakat diambil buat pribadi, kan itu jadi nggak make sense gitu. Jadi memang pemerintah masih harus bisa membasmi lah, mau nggak mau ya, dengan korupsi gitu. Mungkin lebih ke kasus itunya ya Bu ya, karena memang masyarakat tuh berpikir dengan maraknya gitu ya, kasus-kasus yang seperti itu. Betul. Ngebuat mereka tuh kepercayaan mereka tuh jadi rendah sekali gitu. Atau jalan bolong deh. Kayaknya jalan bolong tuh dampaknya langsung ya ke masyarakat. Kan kita kalau dulu yang mana ya, salah satu provinsi yang bolong-bolong, terus masyarakat udah ngamuk gitu ya, karena itu yang sangat langsung terasa sama kita. Langsung besoknya pemerintah bergerak menutup dan memperbaiki. Tapi kan kita nggak mungkin terus-menerus kayak pada jalan bolong gitu ya. Jadi viral dulu gitu. Harus viral dulu, padahal seharusnya itu tidak perlu viral gitu. Harusnya sudah bisa diawasi. Kalau kata saya, kalau sederhana jalan, lampu, pendidikan, jadi banyak ya. Terpenuhi gitu ya. Masyarakat pasti, menurut saya pasti akan secara langsung, secara sadar pasti akan berkontribusi. Oke, mungkin lebih ke kebutuhan sehari-hari gitu. Betul, kebutuhan yang sifatnya menjadi hak kita yang bisa diberikan oleh pemerintah. Jadi memang ini diapresiasi juga ya dengan pemerintah, dengan kenaikan jumlah wajib pajak terdaftar yang signifikan dari 2 juta ke 48 tuh juta loh hitungannya. Iya, jadi kita sama-sama lah bergerak untuk bisa meningkatkan. Oke, lanjut ya Bu ya. Boleh. Pertanyaan selanjutnya. Nah, ini tentang kepatuhan wajib pajak sih Bu. Nah, apakah Ibu melihat nih ada perbedaan nih dari kepatuhan pajak antara di desa, kota sama di desa kota gitu? Iya, pasti. Kalau ada, itu tuh faktor-faktor yang jadi pembedanya apa aja sih Bu? Pasti faktor-faktor yang membedakan ya, kembali lagi ya, kita pada saat membahas ketika di kota-kota besar, mungkin jumlahnya juga, jumlah wajib pajaknya, kemudian jenis pajaknya pasti berpengaruh. Ya mungkin kalau yang untuk di desa mungkin juga kesadaran pajaknya bisa jadi warga-warga tuh sebetulnya bersedia berkontribusi. Tapi bagaimana cara kita meng-approach-nya itu yang mungkin harus dengan kearifan-kearifan lokal. Jadi memang pasti berbeda, saya rasa. Itu di even kayak misalnya di negara Jepang pun terasa bahwa dari penerimaan pajak yang di kota sama yang di daerah itu ada ketimpangan. Dan akhirnya jadi ini saya menjadi sekalian mau bahas karena ini menurut saya menarik banget dan mungkin kita bisa belajar atau bisa mencari inspirasi ya. Jadi di Jepang saya harus cari namanya, saya takut salah, tapi intinya itu adalah hometown tax. Jadi program yang namanya Furusato no Zei. Jadi memberikan rewards, namanya hometown tax, itu tahun 2008 diinisiasi oleh pemerintah Jepang. Jadi masyarakat yang pindah ke
area urban, itu kan otomatis ketika pindah maka pajaknya akan ke daerah urban tersebut, bukan ke tempat mereka sebelumnya tinggal, di rural area, di kota-kota kecil gitu ya. Nah, pemerintah kayaknya melihat ketimpangan ini, kemudian mereka menawarkan untuk masyarakat yang ingin memberikan pajak, menyumbangkan pajak ke hometown-nya atau ke kota-kota yang rural, nanti mereka akan dapat bentuk hadiah dari pemerintah sesuai dengan produk kota tersebut. Misalnya Kobe beef gitu ya, di daerah Kobe kan dagingnya tuh enak banget ya, daging wagyu ya, atau suka disebutnya daging wahyu ya. Jadi masyarakat akan ada insentif yang membuat masyarakat tergerak, oh pengen nyobain deh misalnya melon di Kanazawa gitu ya. Saya mau ngirim pajak ke Kanazawa biar dapat melon. Mungkin Indonesia juga bisa mengadopsi dan menyesuaikan dengan kearifan lokal. Kita kan banyak ya produk-produk yang sebetulnya seru-seru, packaging udah baik sekarang. Gimana kalau kita kembangkan dengan program-program insentif seperti itu? Karena memang pasti akan ada ketimpangan. Jadi mungkin kalau untuk yang di desa pindah ke kota mungkin, tapi tetap bayar pajaknya memang tetap ke yang desa ya, Bu? Iya, dengan pilihan tersebut. Tapi kita harus lihat juga dengan sistem undang-undang yang berlaku di Indonesia ya pastinya. Mungkin bisa diadopsi karena Jepang itu salah satu negara Asia yang dengan tingkat kesadaran pajak yang tinggi dan nilai pajaknya pun tinggi. Dia untuk perusahaan dan pribadinya dia tinggi. Dengan akses yang juga tersedia untuk publik. Mungkin lebih ke SDM-nya juga memang yang rendah. Negaranya kecil lagi, jumlah penduduknya kecil, kesadarannya tinggi gitu ya. Sumber daya alamnya kan juga tinggi juga sebetulnya. Karena ada pandangan bahwa negara dengan sumber daya alam yang banyak, umumnya kesadaran pajaknya lebih rendah dibanding negara dengan sumber daya alam yang lebih sedikit. Alasannya apa? Karena kan pendapatan negara bisa diambil dari berbagai channel kan. Jadi bisa dari sumber daya alam yang digunakan. Jadi makanya beberapa negara yang tinggi pajaknya itu juga umumnya biasanya negara dengan sumber daya alam yang tidak setinggi negara yang sumber daya alamnya lebih tinggi. Jadi faktor demografis juga mempengaruhi. Iya, gitu berpengaruh ekonomi secara makro ya. Jadi kita memang misalnya kita lihat negara maju ini A gitu ya. Dan compare dengan Indonesia, kembali lagi Indonesia tuh gede banget. Gede banget. Jadi itu hampir berapa negara gitu. Iya, betul, hampir berapa negara. Jadi kita memang masih dalam proses kita demokrasi berjalan juga dengan pajak dan ini juga pasti seiring lah gitu. Oke, mungkin lanjut ya Bu, pertanyaan selanjutnya. Nah, sebenarnya udah sih ini tuh pertanyaannya udah terjawab. Kita bisa bahas juga sih yang negara-negara maju ya, misalnya berapa sih persentase pajak di negara maju gitu ya. Kita kalau saya sempat ngelihat ya misalnya tadi Inggris, Swedia, Finlandia, mereka tuh di atas bisa sampai 50%. Jadi gedenya gede banget gitu. Iya, gedenya gede banget. Tapi tingkat kesadaran ketaatan pajaknya tinggi karena memang masyarakat merasakan manfaatnya langsung. Baik sekarang maupun jangka panjang. Jadi mereka rela diambil hampir sampai 40-50% at some point ya, tergantung dengan jumlah penghasilannya mereka. Karena mereka akan mendapatkan manfaatnya. Sesederhana kalau pensiun akan dapat kartu akses transportasi, kartu akses kesehatan. Kalau sekarang saya harus mikir kayak kalau pensiun gimana caranya ya. Mungkin ada dengan BPJS dan ke depannya, tapi kan kita masih ada beberapa yang gini nggak ke cover. Ini harus dihitung lagi. Jadi karena menurut saya manusia pasti memperhitungkan untuk dirinya sendiri dulu kan. Ya misalnya kayak Krifan juga pasti mikirin kan sustainability saya sebelum saya bisa ngasih ke orang gitu kan. Jadi ngasih ke masyarakat lah dalam konteks ini. Jadi memang ketika kita negara-negara maju, mereka willing karena mereka sudah merasakan manfaatnya secara langsung. Transportasi publik harganya murah. Sekarang transportasi publik kan mahal ya. Iya, mahal banget. Mahal kan? Kayak saya misalnya mau ke Jatinangor gitu ya. Kalau ngitung dengan transportasi publik bisa lebih murah, tapi waktunya lebih lama. Jadi hal-hal yang terlihat seperti basic dan itu malah menjadi menurut saya jadi penting, esensial untuk kita meningkatkan kesadaran pajak. Oke, mungkin lanjut ya Bu. Nah, tantangan apa sih Bu? Tantangan terbesar apa gitu ya dalam meningkatkan kesadaran pajak gitu Bu? Dan
yang memang mungkin bisa diimplementasikan gitu Bu untuk sekarang ini sih Bu? Tantangannya memang kesadaran dari individu. Jadi kan bahwa wajib pajak ini sudah ditentukan juga dengan dalam undang-undangnya. Tapi juga saya sempat baca ada beberapa yang kayak misalnya sesederhana, kalaupun nggak bayar PBB, rumah nggak akan disita. Paling kena surat pemberitahuan ataupun denda. Jadi tantangannya memang meningkatkan kesadaran pajak dan juga bahwa wajib pajak kita memiliki kewajiban itu, walaupun kita mengajak kepada kesadaran mereka sendiri. Ya maksudnya jadi kita kesadaran pajak itu harus datang dari individu sendiri. Jadi mungkin pemerintah perlu bagaimana mengatasi tantangan ini untuk bisa ningkatin jumlah wajib pajak, meningkatkan rasio perpajakan dengan yaitu meningkatkan kesadaran atas pajak. Bagaimana kita menjelaskan bahwa uang pajak dipakai untuk pembangunan, uang pajak untuk pendapatan negara, kemudian pengelolaan uang pajaknya transparan. Itu sih tantangannya. Jadi memang tantangannya dari dua belah pihak ya sebetulnya ya, baik dari individu maupun dari pemerintah. Pemerintah sudah mulai dengan sosial media, tapi kan nggak bisa selalu sosial media kan, ada banyak seperti pendampingan lah. Pendampingan tuh penting juga. Karena kalau self assessment itu kan positifnya adalah kita jadi paham dan lebih mempercayai tentang mekanisme perpajakan karena kita terlibat sendiri dalam perhitungannya secara langsung gitu. Tapi rumitnya adalah prosesnya itu gimana gitu. Jadi ada pro dan cons-nya. Jadi mungkin dengan pendampingan, dengan ya peningkatan pengetahuan tentang pajak dan juga transparansi kayaknya akan lebih meningkatkan. Itu tantangannya sih memang kesadaran pajak sih, memang kita masih cukup rendah lah gitu. Mungkin balik lagi kesadaran diri sendiri ya Bu ya, buat bayar pajak. Betul. Balik lagi ke yang tadi gitu yang memang sadar gitu, tapi belum tentu taat gitu ya Bu. Betul. Dan yang memang udah taat gitu ya, ya mungkin bisa jadi kesadarannya menurun juga gitu ya Bu, karena memang tadi bisa jadi karena dinamis kan. Misalnya setiap tahun tiba-tiba ada kasus jedeng gitu gede, masyarakat kemudian ngapain saya bayar pajak gitu. Jadi memang harus terus kita sama-sama lah. Iya, nggak hanya di satu pihak aja. Iya, gitu. Karena memang kita adalah bagian dari negara. Kita harus berkontribusi juga dan juga bisa mendapatkan hak dan memberikan kewajiban kita. Oke. Mungkin lanjut ya Bu. Oke. Yang di skip dulu pertanyaannya, banyak yang udah terjawab sih Bu. Tapi ini memang apalagi anggota muda ya, saya sangat-sangat melihat potensi karena kita potensi pajak masih tinggi potensinya. Jadi diharapkan generasi muda itu udah mulai aware bahwa nanti kedepannya setelah punya penghasilan kita ada kontribusi pada pajak, atau kalau misalnya mau punya usaha kontribusi pada pajaknya. Jadi dimulai dari sekarang kita udah mulai meningkatkan kesadarannya gitu. Iya, apalagi mungkin anggota muda tuh kan di accounting ya. Iya benar. Wajib banget gitu. Iya benar, accounting wajib ini. Rifan nih setelah nanti lulus wajib ini. Udah punya NPWP, sekarang udah gitu kan selaras dengan NIK kan, jadi lebih dimudahkan lagi. Oke, nah saya nemu nih pertanyaannya, apa strategi dan yang paling efektif nih Bu dalam menggunakan teknologi informasi untuk meningkatin pemahaman masyarakat tentang sistem perpajakan Bu? Iya, teknologi informasi. Kalau kita bahas teknologi informasi, sebetulnya perkembangan yang paling signifikan kan online SPT ya. Sekarang pengisian form yang udah online, jadi orang nggak perlu offline. Karena kebayangkan ya kalau offline ngantri terus panas ya lama terus jadi online ini sudah merupakan reformasi yang signifikan. Memang masih banyak ya, misalnya pada saat mendekati hari H ya jumlah server dengan jumlah masyarakat yang seperti saya gitu ya, ini hari terakhir gitu. Jadi sudah teknologi informasinya sudah ada reformasi, yaitu melalui proses form submit online itu udah cukup baik. Kedepannya mungkin yaitu dipakai untuk bisa
pendampingan ya, pendampingan. Walaupun complaint center kalau nggak salah complaint center sudah ada juga, tapi mungkin pendampingan yang sifatnya bisa lebih kepada masyarakat awam gitu yang bisa mudah diakses dan bisa mudah, ini kayaknya akan jauh lebih membantu lagi sih ke depannya. Mungkin pendampingan ke masyarakat yang memang kurang paham gitu ya Bu, Iya, tentang teknologi. misalnya kayak pajak-pajak PPh badan, mungkin kan masih banyak yang cukup bingung, atau misalnya pada saat mau pengisian SPT, gitu atau ya. mungkin e-faktur tuh yang kemarin baru dirubah tuh. Iya, yang perubahan kan kita, ada perubahan gitu ya, ini apa yang berubah gitu. 4.0 gitu kan, Iya. sulit lagi gitu kan buat ngeinstalnya lagi. Iya, gitu. betul, misalnya kayak informasinya kayak kalau bisa nggak dadakan gitu ya, kayak tahu bulat gitu, tiba-tiba berubah gitu. Jadi sama kayak misalnya penjelasan NIK dan NPWP kan diperpanjang beberapa kali ya, karena memang jumlah masyarakat mungkin yang belum aware-nya masih tinggi juga. Jadi mungkin dari teknologi informasi kemudian ke tools untuk bisa menginformasikan teknologi informasi tersebut. Karena mungkin nggak semua sudah teknologi savvy ya, maksudnya udah terutama misalnya generasi bapak ibu saya mungkin masih sebatas WhatsApp gitu ya, yang pakai fontnya gede gitu. Mungkin mereka belum kepikiran untuk aplikasi install itu tuh nggak kepikiran gitu. Karena mungkin mereka juga masih bingung gitu ya. Iya, jadi kan kita juga, jadi generasi AM juga nih yang harus bisa ngejelasin kan. Nah itu yang jadi pentingnya. Makanya dari anak mudanya juga juga mungkin ya, yang memang mungkin bisa memberikan sosialisasi kepada masyarakat juga. Menurut saya ke generasi muda itu penting banget sih, karena akan lebih sustain kan jangka panjang. Kalian kan nanti akan produktif dalam segi ekonomi ya, finansial, jadi akan udah teknologi savvy juga. Jadi kedepannya akan sangat bisa membantu sekali. Jadi targetnya bisa lebih fokus ke situ. Tapi memang dari anggota mudanya dulu juga yang memang harus aware dulu gitu ya. Iya, betul. Pajaknya apa aja sih yang nanti kira-kira akan dikena, terus pajak tuh kemana aja sih gitu. Oke, mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Bu. Nah, ini lebih ke dampak gitu ya, Bu. Nah, gimana sih Bu dampak dari kompleksitas hukum pajak gitu ya, terhadap kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban perpajakan, Bu? Nah, pajak kan ketika menjadi wajib pajak, itu kita punya kewajiban sama sepertinya kita taat pada peraturan-peraturan, termasuk misalnya sesederhana peraturan lalu lintas gitu. Jadi kita sudah wajib mematuhinya. Tapi ya itu, apakah misalnya sanksi bentuknya denda, ada yang misalnya kayak dia nggak apa-apa, dia mending denda gitu. Karena mungkin belum ada, saya belum bisa mengatakan bahwa denda gede akan efektif juga ya, tapi bahwa harus ada mekanismenya lah mengenai misalnya yang tidak taat pajak gitu ya. Kayak tadi yang saya bilang, misalnya kayak PBB ada yang bilang kan nggak akan disita juga rumah kalau telat bayar PBB gitu ya. Mungkin surat pemberitaan ataupun denda. Itu kan jadi tidak menimbulkan comply juga kepada masyarakat. Jadi kompleksitas hukum bagaimana caranya bisa kita bukan mempush ya, mengarahkan lah masyarakat untuk bisa membayar pajak dengan mungkin apakah sanksi-sanksi yang sesuai untuk yang telat, tapi kita masih di tahap meningkatkan kesadaran pajak aja udah alhamdulillah. Jadi menurut saya mungkin kita masih fokus pada bagaimana caranya kita meningkatkan kontribusinya dulu, baru mungkin pada kompleksitas hukum pada saat itu sudah running dengan jauh lebih baik sih kayaknya. Mungkin kalau untuk kompleksitas hukum karena itu udah undang-undang juga sih, kita sudah ada di bawah undang-undang. Sesuai undang-undang saja gitu ya. Lebih baiknya gitu ya, lebih mengarahkan bagaimana meningkatkan kesadarannya dulu gitu ya. Ini yang benar-benar kontribusinya kayak ini udah ada berapa ratus juta nih yang udah masuk wajib pajak, berapa persen, gimana kita ningkatin optimalisasi di sini. Gitu ya. Karena belum tentu juga yang memang sadar tuh patuh juga gitu. Iya. Dan mungkin dengan kesadaran sendiri untuk tidak mematuhi. Kan bisa jadi ada juga kan. Karena itu dia kita serahkan pada individu untuk berkontribusi secara aktif. Oke, balik lagi ke self assessment gitu. Iya, benar-benar. Self assessment sudah merupakan bentuk yang untuk bisa membantu mempercayakan. Self assessment kan diinisiasinya karena masyarakat
merasa perlu ada transparansi dalam pengelolaan pajak. Ya udah kalau gitu ngitung sendiri. Gitu kan, self assessment kita bisa menentukan, tapi juga rumit. Nah, itu yang perlu pendampingan. Jadi memang ini pajak ini memang cukup tricky juga ya. Maksudnya harus dengan kesadaran yang tinggi. Oke. Mungkin lanjut ya, Bu. Oke. Nah, sebenarnya udah banyak yang udah sih, Bu. Saya skip nih. Mirip-mirip ya, banyak yang mirip ya. Nah, ini sih Bu, lebih ke ekonomi makro nih. Bagaimana faktor dari ekonomi makro nih ya, seperti pengangguran, pertumbuhan ekonomi gitu ya, bisa mempengaruhi kesadaran pajak di negara gitu Bu? Berpengaruhnya mungkin pada akhirnya rasio pajaknya ya. Dari misalnya tadi kayak tax rasio kan pada PDB-nya, pastinya kalau pengangguran kan tidak masuk dalam kan kategori wajib pajak kan ada kategori-kategorinya ya. Jadi ya memang pasti secara langsung pasti berdampak dengan ekonomi makro. Yang otomatis sebetulnya kan kalau ekonomi makro pasti kita cukup besar. Ya, tapi kesadaran pajak yang masih rendah akan berpengaruh pada tax rasio yang jadi kecil. Jadi kalau kita mau mengukur semakin tinggi tax rasio, berarti penerimaan pajak kita semakin tinggi gitu. Jadi itu sih yang mungkin berpengaruhnya adalah pada kesadaran kontribusi akan berpengaruh pada tax rasionya. Oke, balik lagi ke kesadaran. Iya, jadi memang ini gimana caranya meningkatkan kesadaran tersebut kan? Bagaimana kontribusi yang baik? Karena penerimaan pajak kita masih signifikan, proporsi penerimaan pajak terhadap pendapatan negara kalau nggak salah 60% deh. Gede, hampir 2.500 triliun. Angkanya besar. Tapi potensinya lebih besar lagi gitu. Jadi bagaimana kita meningkatkan dan mengoptimalisasi potensi tersebut. Oke. Mungkin lanjut ya Bu. Oke. Sebenarnya udah semua. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya lebih ke, nah bagaimana sih Bu dampak, mungkin ini sih dampak positif yang Ibu rasain gitu tentang pentingnya pajak, dan mungkin apa sih saran Ibu gitu bagi para pendengar gitu ya untuk meningkatkan pemahaman tentang perpajakan gitu? Dampak positifnya pada saat bayar pajak, saya jadi punya hak untuk bisa maksudnya saya ketika kita taat pada pajak, kita jadi punya hak untuk menyuarakan apa yang menjadi hak kita. Itu sih dampak positifnya, dan kita berkontribusi pada pembangunan. Karena saya pengennya adalah misalnya ya ke hal-hal sederhana yang esensial diakses publik itu bisa meningkatkan, menurut saya bisa meningkatkan produktivitas ekonomi. Sesederhana misalnya transportasi umum bisa disediakan banyak, kita nggak perlu commuting 1-2 jam setiap harinya, kita kan lebih produktif. Kemudian kita punya sarana akses kesehatan yang mumpuni, kita kan jadi lebih produktif karena kita punya penjaminan gitu ya. Pendidikan yang tinggi, kita punya akses ke pendidikan akan bisa mengubah juga. Jadi saya merasa saya harus bayar pajak untuk bisa berkontribusi pada penyediaan akses tersebut. Itu secara pribadi saya ya. Jadi saya merasa kalau udah berkontribusi, saya bisa memberikan sebagian dari hak saya menjadi kewajiban saya, dan saya nanti bisa mempunyai haknya termasuk untuk meminta akuntabilitas tersebut. Kemudian tadi pengetahuan pajaknya ya. Ya pengetahuan pajak umumnya memang pasti jadinya saya jadi bisa mulai mengukur nih. Kayak misalnya sederhana pada saat SPT Maret, jadi mulai bisa ini harus bayarnya segini, ini harus bayarnya segini gitu ya. Ini kurang bayar pajak, atau ini masuk ke kelebihan bayar pajak, tergantung dengan jenis pekerjaan ataupun penghasilan saya miliki. Itu sih mungkin dampak positifnya ya pada saat kesadaran pajak dan mungkin pengetahuan pajak yang cukup. Mungkin sarannya Bu buat para pendengar? Sarannya buat para pendengar mungkin mulai bisa mengenali kira-kira potensi yang terkait pengenalan ini ya pada saat pajak. Mungkin kalau untuk mahasiswa nanti tergantung, misalnya AM udah mulai punya usaha, harus sudah mulai bisa menghitung nih, masuk nggak nih sebagai wajib pajak gitu ya. Atau nanti pada saat setelah lulus kerja, mungkin kalau jadi kerja di kantor, mungkin masuk dipotong langsung oleh pemberi kerja. Tapi misalnya jadi freelancer gitu ya. Jadi freelancer kan ngaruh tuh. Karena freelancer bisa jadi ada beberapa
pemberi kerja. Nah, itu sampai di tahap mana nih kita bisa dipotong kan, karena ada yang tidak kena pajak, di mana berapa itu yang mungkin harus diperhatikan. Karena kayaknya udah mulai banyak yang jadi freelance ya. Itu harus sudah mulai bisa dihitung. Terus mungkin bisa dimulai dengan memiliki NPWP. Oke, mungkin pertanyaan terakhir sih Bu ya. Nah, pesan apa sih yang ingin Ibu sampaikan nih ke masyarakat terutama dan AM nih atau anggota muda dan anak-anak muda gitu ya, yang awalnya menganggap pajak nih ya sebagai beban. Iya, benar. Saya juga kadang-kadang kalau lagi ada duit jadi beban sih memang. Berubah nih jadi membayar pajak sebagai kontribusi. Iya, gitu, betul. Memang harus kita tanamkan bahwa pajak itu adalah nilai sebagian dari hak kita yang memang sudah disisihkan untuk kontribusi kepada masyarakat. Jadi memang kontrak sosial antara kita juga pada ekonomi, bahwa negara perlu penerimaan pajak untuk pembangunan yang berkelanjutan, pembangunan ekonomi, untuk bisa ekonomi tumbuh dan berkembang, itu salah satunya harus dari pajak. Jadi kita mungkin harus mulai memikirkan bahwa ini bukan tentang kita sendiri loh, bukan tentang individu sendiri loh, tapi untuk kebutuhan pemenuhan hajat masyarakat. Dan kita akan memiliki hak dan juga kewajiban, kita kawal hak dan kewajiban tersebut dengan kita aktif dengan kewajiban dan kita kawal hak-hak kita. Jadi dengan kesadaran pajak, mudah-mudahan kontribusi semakin baik dan kita bisa punya akses untuk pelayanan publik baik dalam bentuk barang maupun jasa yang lebih baik ke depannya. Mungkin itu kayaknya untuk sarannya. Jadi kesadaran pajak ya. jadi tinggi mengenai, dan untuk ya generasi muda ini memang sangat penting sekali, karena nanti kalian kedepannya akan jadi mendominasi populasi Indonesia. Dan dengan kemajuan pendidikan, kemajuan akses teknologi informasi, saya yakin semakin tinggi tingkat kesadaran, semakin tinggi juga kontribusi yang dapat diberikan. Mungkin segitu aja sih pertanyaan dari kita ya Bu. Mungkin saya simpulkan sedikit ya bahwa pajak itu merupakan distribusi kepada masyarakat yang memang hasilnya bakal dirasakan juga oleh masyarakat ya, melalui akses dari dari akses layanan dan pendidikan juga, dan program-program yang memang diberikan oleh masyarakat juga. Hanya memang tingkat kesadaran dari masyarakatnya saja yang memang masih kurang gitu ya. Dan belum tentu juga yang memang udah sadar gitu ya, bisa taat gitu ya terhadap pajak itu sendiri. Dan butuh juga yang namanya mungkin kerjasama antara pemerintah dan kita gitu ya, diri kita sendiri gitu ya, untuk membayar pajak itu sendiri, untuk lebih transparansi dan akuntabel mungkin dari pemerintah, dan lebih ke kesadaran kitanya juga sih Bu. Nah, mungkin segitu saja sih Bu dari kita ya untuk podcast kali ini. Terima kasih banyak Rifan untuk waktunya. Terima kasih banyak Bu Salmana gitu ya atas penjelasannya yang memang lumayan komprehensif ya Bu ya. Ini malah seru banget nih, kita nanti ke depannya ngitung pajak ya. Dan bermanfaat juga ya Bu ya. Ya bismillah, semoga para pendengar juga ya bisa mendapatkan wawasan yang memang baru juga ya. Dan memang melalui podcast AM Talk ini juga ya, saya berharap juga gitu ya kepada masyarakat terutama nih anggota muda gitu ya, atau anak-anak muda gitu ya, untuk lebih ikut gitu, berperan aktif gitu, meningkatkan kesadaran pajak gitu. Bukan hanya sadar saja gitu, tapi taat juga gitu ya. Karena kembali lagi ya, yang memang sadar saja belum tentu taat gitu. Ya mungkin sekali lagi terima kasih ya telah mendengarkan podcast kita di hari ini gitu ya. Jangan lupa untuk share podcast kita, dan jangan lupa untuk ajak teman-teman kalian juga untuk dengerin podcast kita juga gitu ya. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye bye. Dadah.